pendengar. Jadi topik kita hari ini adalah Who Made God. Itu topik yang dipilihkan oleh teman-teman dari Truth Seekers SGUPH. Nah, eh, pertanyaan ini ya muncul karena memang ada bukunya ya oleh Norman Geisler tahun 2003 kalau dilihat di Amazon. Memang menjawab berbagai pertanyaan yang uh, terkait dengan apakah Tuhan itu punya permulaan, begitu ya. Nah, tetapi di dalam uh, beberapa puluh tahun terakhir ya, bukunya Norman Geisler itu yang bukunya judulnya Who Made God udah agak lama ya, tahun 2003. Di mungkin 10 tahun terakhir banyak lagi buku-buku yang baru, nanti saya perkenalkan ya yang muncul terkait dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang baru ya. Jadi biasanya ketegangannya kita amati dalam hal kekristenan dan sains begitu ya. Sehingga hari ini pagi ini judulnya adalah Who Made God, Sains, Agama dan Kristologi. Ya jadi iman Kristen tidak hidup di dalam vakum ya. Biasanya kita punya tautan-tautan dan kalau kita lihat misalnya struktur hari kita aja ya, ada 7 hari, lalu hari Sabat dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat kalender kita aja, sebenarnya kita lihat ya semacam artefak yang muncul dari zaman kuno, teks-teks kitab suci kuno yang kita hidupi sampai sekarang, bahkan di dalam struktur hari kita gitu ya. Jadi walaupun pertanyaannya kadang muncul dari sisi sains dan agama ya, tapi kita juga pagi ini ingin lihat ya beberapa hal yang muncul di dalam tradisi keagamaan kekristenan juga ya. Kita akan lihat eh, perdebatan antara pemikiran Arianisme dan pemikiran Kristen Ortodoks. Juga ada bidat yang lain yang kita akan lihat Docetism atau Gnosticism ya. Sehingga persoalan bahwa Tuhan ada atau enggak ya, itu sebenarnya kalau buat komunitas Kristen itu terkait dengan bagaimana Kristus sendiri ya kita lihat untuk kehidupan kita ya. Jadi mudah-mudahan dari pembahasan ini kita juga bisa lihat why Christ matters untuk kehidupan kita ya. Lalu karena kita hidup dalam konteks Indonesia juga ada perbedaan-perbedaan pandangan antara Yesus dan Isa ya. Jadi nanti ada satu ayat Quran yang kita bisa lihat. Lalu kita lihat perspektif yang lain ya. Kalau teman-teman komunitas Islam itu melihat Yesus seperti apa. Jadi ini plan kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada diskusi yang cukup lively ya untuk materi kita. Nah, biasanya yang diperdebatkan ya adalah soal Big Bang Theory ya. Itu kalau kita dalam jargon sains populer zaman sekarang ya, Big Bang Theory itu seringnya dipahami sebagai saingannya agama ya. Karena kalau alam semesta ini ternyata muncul dari Big Bang begitu ya, dari ledakan besar alam semesta ya, maka jangan-jangan Tuhan tidak ada. Begitu ya. Jadi konotasinya kalau dengar Big Bang Theory adalah ini lawannya Tuhan nih begitu. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu ya, uh, the father of Big Bang Theory itu sebenarnya rahib Katolik ya. Ini Father George Lemaitre ini dari Belgia. Ini sebenarnya yang mengetengahkan pertama kali ya Big Bang Theory. Jadi Lemaitre ini di dalam teorinya bilang bahwa alam semesta itu tampaknya expanding ya, tampaknya mekar gitu ya. Karena misalnya kalau para ahli fisika itu melihat benda-benda langit ya, bintang-bintang begitu ya, itu ada spektrum cahayanya ya, antara yang biru sampai merah gitu ya. Lalu bisa diukur ya cahaya yang mana yang lebih spektrum mana yang lebih lebih dominan. Dan fisikawan tuh tahu efek Doppler ya. Jadi kalau ada sumber sinyal cahaya yang menjauhi atau mendekati pengamat begitu ya, maka frekuensinya tuh akan berubah ya. Seperti ambulans kalau lewat ngeong ngeong tinggi terus ngeong 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 jadi rendah gitu ya karena mendekati terus menjauhi gitu ya. Nah, lalu bintang-bintang itu kalau diamati itu cenderungnya menjauh gitu ya. Jadi spektrumnya ke arah yang frekuensinya lebih rendah, lebih ke arah merah gitu ya. Sehingga teori fisikawan itu bisa punya semacam pengamatan empiris yang bilang memang tampaknya alam semesta itu expanding ya.
Lalu Lemaitre ini bilang, kalau alam semesta itu expanding begitu ya, makin lama makin besar, berarti kalau secara matematika kita telusuri, ini, bisa ada satu titik di mana, alam semesta itu mulai ya, istilah yang dia pakai itu kayak telur kosmik ya, yang pecah telurnya, terus tiba-tiba jadi alam semesta gitu, the cosmic egg gitu ya. Nah, teorinya ini, cukup bikin heboh ya, tahun 1933 ini misalnya, Lemaitre ketemu Einstein ya, ini fotonya habis kuliah umum itu, lalu Einstein tuh mengkritisi Lemaitre ya, bilang, "Wah, ini karena ini seorang rahib Katolik ya, jangan-jangan Big Bang teori itu menyelundupkan, ini ya, menyelundupkan agama ke dalam sains," gitu ya, tuduhannya Einstein. Di awal Einstein tuh mengkritisi keras ya, tapi mengkritisinya adalah, ini kayaknya nyampur nih sains sama agama. Tapi di hari kemudian Einstein itu jadi pendukung Big Bang Theory ya dan, merevisi begitu ya kritiknya yang di awal ya. Sehingga sebenarnya kalaupun zaman sekarang kita rasa Big Bang Theory itu melawan apa, theism begitu, sebenarnya di awal enggak ya, justru seorang rahib Katolik ya yang membuat, teori ini dan bahkan Einstein mengkritisi jangan-jangan ini ada hubungannya sama agama gitu ya, bukan pure science gitu ya. Nah, sehingga relasi antara agama dan sains itu nggak sederhana ya. Ini buku yang lebih baru dari Kelly James Clark, dia filsuf dulu ngajar di Calvin College, sekarang pindah ke universitas yang lain ya. Judulnya Religion and the Sciences of Origins. Ini kebetulan udah diterjemahkan oleh literatur perkantas, jadi teman-teman kalau mau cari bukunya ini, Agama dan Sains Asal-Usul ya. Ini berisi pergulatan pemikiran yang cukup, up to date ya, bisa dicari, karena udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bacanya juga lebih entengan gitu. Tapi kalau mau lebih seru baca yang asli juga bisa. Nah, di buku ini, di chapter pertamanya, Kelly James Clark itu tulis ya bahwa sebenarnya theism itu bukan suatu teori sains. Jadi dia, theism itu ya, bukan kompetitor ya, tidak bersaing dengan sains untuk menjelaskan segala hal tentang kehidupan. Jadi sains bisa benar, theism juga bisa benar secara bersamaan karena tidak berarti harus memilih, "Ah, oh kalau sains benar, kalau Big Bang teori benar, lantas Tuhan tidak ada," gitu. Jadi bukan itu, ya. Nah, masalahnya adalah ada, pemikiran-pemikiran tertentu yang dimotivasi oleh agama ya, seperti yang Earth Creationism, bahwa bumi itu diciptakan hanya dalam 6.000 tahun karena membaca kejadian itu cukup literal ya, dihitung-hitung berapa umurnya mungkin 6 ribuan begitu ya, terus bersikeras bahwa, oh seluruh alam semesta ini diciptakan dalam 6.000 tahun saja. Padahal ahli-ahli geologi misalnya kalau lihat lapisan tanah, itu, bisa jutaan tahun begitu ya, umur-umur yang diamati begitu ya. Sehingga, Kelly James Clark ini mengkritisi ya bahwa, jangan menempatkan theism itu sebagai scientific hypothesis, begitu ya, sehingga berkompetisi dengan sains. Jadi theism itu menurut Kelly James Clark itu lebih mirip belief in other person. Ya, jadi bahwa, kan Tuhan itu bukan cuma sekedar cosmic force ya, melainkan satu pribadi, begitu ya. Sehingga kalau kita misalnya percaya bahwa walaupun kita ketemu lewat Zoom seperti ini begitu ya, tetapi kepala-kepala yang kita lihat itu bukan program komputer, begitu ya, melainkan memang pribadi-pribadi yang nyata, ini saya lagi berhadapan dengan orang-orang sesungguhnya. Nah, saya tuh nggak perlu menteorikan dulu ya, orang sesungguhnya di balik kepala-kepala itu adanya apa, begitu ya. Tapi saya dari awal, berinteraksi dan believe ya, bahwa memang, teman-teman ini hadir ya, di ujung sebelah sana dari Zoom saya itu, gitu ya. Nah, sehingga theism ini tidak perlu bersaing dengan sains, di dalam menjelaskan, segala hal tentang kehidupan, ya. Jadi ini recommended bukunya, kalau teman-teman tertarik bisa juga coba dicari. Ini buku lain yang cukup recommended ya, dari Alistair McGrath. Dia, di Oxford ngajarnya, terus dia punya 2 gelar ya, satu di bidang sains, satu di bidang teologi. Jadi ini langka ya, karena, berpijak di 2 bidang keahlian. Lalu bukunya judulnya The Passionate Intellect ya. Nah, di buku ini salah satu argumennya dia di halaman 105 ya, dia bilang, eee, science dan nature itu tuh sebenarnya ini ya, lentur ya, malleable dia bilang ya. Jadi science bisa aja atau nature ya diinterpretasi sesuai dengan ateism, ya karena banyak pendukung-pendukung
New Atheism sekarang yang memakai sains untuk bilang bahwa agama tuh tahayul basically, karena sains sudah cukup kok menjelaskan segala hal gitu ya. Nah, itu bisa cocok sains masuk ke situ ya. Tapi sains atau nature bisa juga cocok dengan theism. Ya, karena banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang tidak jadi ateis ya, melainkan tetap percaya Tuhan, atau deism atau ism-ism yang lain. Ya, jadi sebenarnya sains atau nature itu lentur begitu ya, malleable kayak tanah liat ya, bisa dibentuk ya sesuai dengan eh, sistem pikir yang lebih besar begitu ya. Karena data-data saintifik itu tetap butuh interpretasi untuk sistem pemikiran. Nah, interpretasinya itu bisa macam-macam. Ya. Nah, ini satu kasus yang sangat terkenal ya, yaitu Galileo yang sering menjadi semacam icon juga clash antara sains sama agama. Ya ini lukisannya tahun 1633, lukisannya sih ini dari abad ke-19 ya oleh Joseph Nicholas Robert Fleury. Tentang Galileo yang diadili di Roma, dipanggil ya karena dia mendukung teori heliosentris ya, bahwa alam semesta itu bumi dan planet-planet itu mengitari matahari sebagai pusatnya gitu ya. Lalu diadili dia, dinyatakan sebagai bidat, harus tanda tangan pernyataan bersalah, terus dihukum penjara rumah di Roma selama kurang lebih 7 tahun sampai dia meninggal akhirnya di Roma ya. Waktu dia diadili ini tahun 1633 umurnya udah 70-an ya, udah tua dan udah puluhan tahun ya, 20 tahun lebih kontroversi pemikiran, ajaran dan buku-bukunya itu. Nah, ini satu ayat ya yang menyusahkan Galileo ya, karena diinterpretasi secara literal waktu di dalam pengadilan itu ya, dari Yosua 10 ayat 12 dan 13. Ya, di ayat ini ada kisah ya Yosua yang berperang melawan orang Amori. Lalu Yosua itu berdoa kepada Tuhan ya dan minta matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon, begitu ya. Lalu ayat 13 kita baca, maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi di dalam kisah ini ada mukjizat matahari itu berhenti di langit gitu ya. Sehingga gereja di Roma itu bilang ya, "Loh ini kan jelas ya di dalam teori di dalam ayat ini bahwa matahari itu yang bergerak mengitari bumi dan itu pola pemikiran dari filsafatnya Aristotle seperti itu. Di zaman itu ya mendominasi ya bahwa alam semesta ini bumi pusatnya, matahari dan benda-benda langit yang lain keliling bergerak mengitari bumi begitu ya. Nah, sehingga gereja di Katolik di Roma itu bilang, "Loh, ini ayat-ayat ini udah kita imani ya, ratusan ribuan tahun. Kenapa kita harus ikut dengan spekulasi Galileo begitu ya, yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan." Gitu ya. Kan kita nggak berasa nih bumi ini bergerak mengitari matahari, masa sih? Kalau di atas kapal laut aja kita berasa ya, kalau goyang gitu ya, ini bumi bergerak secepat itu kita nggak berasa ya. Galileo pasti udah gila gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini itu menyulitkan ya. Padahal zaman sekarang semua anak SD tahu ya heliosentris yang benar, bukan geosentris. Namun bukti-bukti nyata ya tentang heliosentris itu ya baru bisa diamati dengan gejala benda-benda langit itu ya ratusan tahun setelah zamannya Galileo. Waktu kita udah punya teleskop yang jauh lebih kuat daripada teleskopnya Galileo. Ya, dan kita harus bayangkan di zaman Galileo itu belum ada hukum fisika Newton, sehingga tidak ada cara ya untuk menjelaskan fenomena seperti gravitasi itu dengan teori-teori Newton yang cukup singkat ya. Semua anak SMP, SMA tahu F sama dengan M kali A. Zaman Galileo nggak ada yang tahu gitu ya, karena hukum gravitasi itu belum diciptakan gitu ya, atau belum ditemukan ya. Kalau kita mau pakai istilah ditemukan daripada diciptakan. Nah, jadi itu ketegangan-ketegangan yang terjadi antara sains dan religion. Kalau kita terima ya usulan-usulan seperti dari Alistair McGrath maupun dari tadi Kelly James Clark begitu ya, buku-bukunya itu ya. Maka juga berkaca dari kasusnya Galileo, mungkin yang kita bisa lakukan adalah kita tuh menyadari ya bahwa interpretasi Alkitab itu bisa rumit, bisa bergerak juga di sepanjang zaman ya.
kalau science dan nature juga punya kerumitan tersendiri dan teori science itu juga terus bergerak ya, direvisi oleh yang lebih baru dan lebih banyak bukti-bukti. Sehingga pelajaran utama kita adalah kalau melihat hal-hal ini, yang penting kita tuh punya kerendahan hati yang cukup ya, supaya tidak bersikeras kepada sesuatu yang mungkin salah begitu ya. Dan dalam hal ini Galileo sebenarnya menunjukkan ya kerendahan hati itu karena dicecar oleh gereja, padahal dia yakin dia benar ya. Dan setelah ratusan tahun terbukti juga dia benar, tetapi dia menerima ya, dipersalahkan oleh gereja dan menjalani penjara rumah itu bertahun-tahun di Roma begitu ya. Itu mungkin butuh kerendahan hati yang cukup tinggi ya. Eee, atau mungkin dia juga udah tua ya, udah lelah ya, umur 70 tahun diadili di gereja gitu, terus dinyatakan bersalah, siapa yang bisa melawan, gereja yang, otoritasnya dianggap tinggi ya di zaman itu gitu. Nah ini kita mulai masuk ya ke problem Arianism. Ya ini ada, bidat, abad keempat ya, dari tahun 250 sampai 336 zaman kehidupannya. Arius itu satu, pemimpin gereja di Alexandria ya, cukup berpengaruh sebenarnya dan cukup banyak pengikutnya ya. Namun dia punya pandangan tertentu tentang Yesus ya, bahwa Yesus itu bukan Allah, melainkan hanya ciptaan Allah saja, begitu ya. Nah, pandangan ini disebut Arianisme. Lalu gerakan ini di konsili di Nisea abad keempat dinyatakan sebagai bidat ya. Lalu buku-buku Arius itu dibakar ya dan dia dikucilkan dari gereja ya, diekskomunikasi ya. Ini cuplikannya ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa baca sejarahnya juga di Wikipedia. Nah, ini ayat yang dipermasalahkan ya, salah satunya ya. Dan kata yang dipermasalahkan itu ya. Ini saya ambil dari King James ya. Terjemahannya, "For God so loved the world," ini Yohanes 3 ayat 16, sangat terkenal ayatnya ya, "that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life." Nah, only begotten son ini yang jadi problem nih ya. Di dalam bahasa Yunaninya ini dari Septuaginta saya ambil ya, ton uion ton monogene. Ya, jadi kalau diterjemahkan dengan cukup dekat adalah the only begotten son gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia LAI itu menerjemahkannya, karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, anaknya yang tunggal. Tapi begotten ini ya, monogene ini monogene itu tunggal ya, eee, gene itu sebenarnya dilahirkan ya, bisa juga ya, artinya itu ya, sehingga, begotten terjemahannya ya. Nah, salah satu argumennya Arius ya adalah kalau Kristus itu begotten ya, berarti harusnya ada beginning. Karena begotten by God, maka harusnya ada beginning begitu ya. Nah, ini dibantah oleh Athanasius. Athanasius ini lawannya Arius di Konsili Nisea ya. Athanasius itu membantah walaupun begotten by God, Kristus itu had no beginning. Ya ini terkait erat dengan judul diskusi kita hari ini ya. Siapa who made God? Begitu ya. Dan menurut Arius, karena Kristus itu begotten oleh Allah Bapa begitu ya, maka harusnya ada beginning gitu ya argumennya. Nah, itu kan seperti perdebatan teologi begitu ya, tapi sebenarnya kenapa sih, Arius tuh mempermasalahkan? Ya jadi sama seperti banyak bidat ya, bidat itu biasanya niatnya baik ya, tapi berpikir teologi kadang memang complicated begitu ya. Jadi, Arius itu ingin menjaga ya, supaya ada batas yang jelas antara, anak ya dengan Allah, yang Allah itu mau dijaga supaya memang, berbeda ya, secara kualitas gitu ya, karena limitasi manusia nanti kalau ternyata nggak ada batas begitu ya, maka limitasi manusia harus dikenakan kepada Allah, begitu di dalam pandangan Arius ya. Jadi itu yang berusaha dicegah oleh Arius ya. Arius ingin ada perbedaan yang tegas ya antara pencipta dan ciptaan, ya antara manusia dan Allah. Begitu ya, Arius ingin jaga supaya monoteisme dan keesaan Allah itu jadi kuat begitu ya. Itu, yang dipermasalahkan oleh Arius sebenarnya ya. Nah ini ayat-ayat yang menarik oleh, perhatian Arius ya, terus dipakai begitu ya. Misalnya di Matius
Kalau Yesus tuh ditanya begitu ya, "Rabi yang baik, apa yang harus aku lakukan?" Gitu oleh orang kaya muda itu ya, Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah Bapa," begitu ya. Lalu di Yohanes misalnya ada ayat, "Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Begitu ya. Jadi menurut Arius kan pasti nggak sama ya, Bapak sama anak begitu ya. Lalu di Lukas 22 ayat 42 di Taman Getsemani ada Yesus yang berdoa ya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku." Jadi dengan ayat-ayat semacam itu Arius tuh berargumen ya ndak bisa ya kalau bilang bahwa Kristus itu Allah begitu ya. Nah, jadi ini pokok pikirannya Arius ya, bahwa karena dia begotten, maka there was when he was not ya, ada waktu di mana Kristus itu tidak ada ya. Dan di dalam pikirannya Arius, Bapa itu menciptakan logos, menciptakan firman, menciptakan Kristus sebelum menciptakan segala sesuatu yang lain. Ya, sehingga logos itu ya, firman atau Kristus ya, adalah seperti demiurge. Ya, ini dari filsafat Yunani ya, bahwa dewa yang paling besar itu, yang paling tinggi menciptakan dewa yang lain yang eee, lebih kecil begitu ya, tetapi yang mengawali segala ciptaan yang lain. Begitu ya, mirip dengan Allah, tapi bukan Allah dan adalah suatu ciptaan, tapi dengan demiurge itu muncul segala ciptaan yang lain juga. Begitu ya. Lalu Arius ini disukai ya, karena dia memang rahib pemimpin gereja di Alexandria, berintegritas ya, keras kepala, berdisiplin asketis ya, hidup yang saleh begitu ya. Lalu meyakinkan penampilannya, terus persuasif dia ya. Sehingga ini perdebatan Arianisme ini berjalan puluhan tahun ya, mengakibatkan kerumitan perdebatan di gereja ya, sampai terjadi konsili di Nicea ya. Nah ini Athanasius yang akhirnya pemikirannya diadopsi ya oleh gereja dengan menolak pikirannya Arius ya. Dan Athanasius itu eee, menegaskan ya bahwa generation itu, begetting itu ya, itu eternal dan ada internal di dalam diri Allah sendiri. Jadi Kristus itu bukan ciptaan yang di luar Allah sebenarnya. Ya, jadi begetting ini, anak tunggal Allah itu jangan dimengerti sebagai sesuatu yang biologis begitu ya. Seperti dewa-dewa Yunani gitu ya, Hercules itu anaknya Zeus dan seterusnya ya, bukan seperti itu. Ya, melainkan terjadi kekal dan internal di dalam Allah sendiri. Lalu ini pakai kata Yunani ya, yang muncul juga di dalam kredo kita sebenarnya ya, eee, pengakuan iman percaya yang kita warisi juga di gereja. Kalau teman-teman baca misalnya pengakuan iman rasuli ya, eee, anak itu ya, Kristus adalah homoousios. Ya, homoousios artinya substansinya sama ya dengan Allah. Bukan homoiousios ya. Kalau homoiousios ini cuman mirip ya, similar substance. Tapi kalau homoousios itu benar-benar substansinya sama dengan Allah. Tipis tapi berbeda artinya gitu ya. Sehingga di dalam kredo Konsili di Nicea itu ya, tertulis satu kalimat ini ya, Kristus adalah very God of very God, begotten, not made ya, begotten tetapi tidak dibuat, tidak diciptakan ya. Being of one substance with the Father ya, being of one substance ini homoousios ini ya. Nah, jadi ini sepertinya sih perdebatan teologi yang bisa rumit ya. Nggak tahu teman-teman kalau di kelas wawasan dunia Kristen apa dapat atau enggak. Nah, tapi apakah berkaitannya dengan hidup kita sehari-hari ya? Mengapa Allah Arius itu bermasalah sebenarnya ya? Nah, yang terjadi adalah kalau Arius itu benar ya, maka Allah itu ya waktu menyelesaikan persoalan manusia dan persoalan dunia ya, itu sebenarnya tidak seperti yang dipercaya oleh umat Kristiani ya. Allah tidak memberikan dirinya sendiri ya, melainkan kirim bawahannya aja ya, mengirimkan sosok yang lebih rendah itu ya. Karena kan ciptaan juga ya, seperti demiurge itu ya. Jadi, bukan turun tangan sendiri ya, melainkan kirim bawahannya ya untuk menunjukkan kebaikannya begitu ya. Jadi Allah yang digambarkan Arius itu tetap terisolasi ya, tidak terlibat dengan intim dengan ciptaan, begitu ya. Kalau, yang di dalam tradisi kekristenan, Allah itu berinkarnasi ya, dengan, menjadi manusia ya, dengan, bergabung dengan ciptaan gitu ya. Tapi kalau Allahnya Arius enggak.
Allah Arius itu tetap di pojok surga yang suci, manusia ya urusan manusia aja, kalau ada masalah kirim utusan, gitu ya. Nah, sehingga menurut ini Michael Thompson dari Cambridge ya, ortodoksi ya atau tradisi kekristenan itu dikorbankan di altar filsafat ya, karena kesulitan memahami kristologi ini jadi lebih mudah ya kalau pakai konsep filsafat Yunani itu ya yang mirip dengan demiurge itu. Ya, jadi supaya gampang masuk otak kita, ya udah dikorbankan saja ya ortodoksi kekristenan itu. Nah, tapi kenapa ya itu jadi masalah besar sehingga Athanasius dan gereja itu bergulat ya puluhan tahun di dalam hal ini ya. Ini pemikiran bapak-bapak gereja ya. Ini Gregory of Nazianzus juga dari abad keempat ya di dalam konsili Nicea juga ya. Yang dipahami adalah that which he has not assumed, he has not healed gitu ya. Yang tidak disentuh, terkena sentuhan ilahi itu tidak ikut ditebus. Ya, jadi yang unik ya di dalam pandangan Kristiani sebenarnya adalah ini ya. Jadi dalam pandangan Kristiani manusia itu dilihat sebagai punya cacat yang cukup mendalam ya di dalam substansi kemanusiaan itu sendiri ya. Seperti ada kanker yang menggerogoti dengan keras dari dalam gitu ya. Sehingga kalau tidak kena sentuhan ilahi begitu ya, maka sebenarnya tidak ada harapan untuk manusia gitu. Jadi yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Manusia mau usaha sehebat apapun tidak bisa memperbaiki dirinya begitu ya. Namun yang harus disembuhkan manusia. Ya, jadi yang bisa menyembuhkan Allah, yang harus disembuhkan manusia. Nah, jadi kalau manusianya tidak kena sentuhan ilahi, nggak ada harapan kesembuhan itu nggak ada. Tetapi sebaliknya kalau Allah itu tidak menjadi manusia ya, maka tidak ada bagian dari kemanusiaan itu yang bisa sembuh, gitu ya. Jadi mau nggak mau di dalam pikiran ini inkarnasi itu harus terjadi tuh. Nah, jadi ini sebenarnya agak unik ya di dalam banyak ajaran-ajaran agama ya, yang penting tuh ajarannya. Ya sehingga misalnya kalau di dalam tradisi pemikiran Islam ya, yang dimengerti adalah manusia itu melupakan Tuhan. Jadi penyakitnya manusia adalah lupa dengan Tuhan. Maka sehingga Tuhan itu mengirimkan firman-Nya, yaitu Quran, begitu ya, menjadi penuntun lewat nabinya Muhammad. Sehingga kalau kita tahu firman itu yang memberikan tuntunan untuk hidup yang kekal, begitu ya, kita tuh jadi ingat Tuhan. Ya, sehingga solusinya di dalam tradisi Islam adalah berzikir. Berzikir itu mengingat Tuhan. Ya, dan dilakukan di dalam sholat dan pembacaan Quran dan sebagainya gitu ya. Nah, tradisi kekristenan memandang penyakit manusia itu lebih berat daripada sekedar lupa gitu ya. Ada yang salah dengan manusia itu di dalam diri kemanusiaan itu sendiri, yang kalau tidak kena sentuhan ilahi begitu ya, nggak ada kemungkinan untuk sembuh gitu ya. Sehingga pemikiran Arius itu akhirnya ditolak ya. Nah, tapi terus apa boleh ya kalau gitu Kristus itu semata-mata Tuhan saja bukan manusia. Nah, ini ada bidat yang lain ya, namanya doketisme gitu ya. Jadi doketisme ini berpandangan ya bahwa Kristus itu ya sebenarnya Allah tetapi yang cuma tampaknya saja seperti manusia. Karena dokeo ini bahasa Yunani yang artinya kelihatan dan tampak ya. Nah, pemikiran doketisme ini ya cukup marak ya di dalam abad kedua, abad ketiga begitu ya. Dan berkaitan dengan pandangan yang menganggap ini juga dari filsafat Yunani ya, bahwa tubuh itu atau materi itu cenderung jahat ya, tidak murni, gitu ya, bersifat sementara. Makanya jahat ya tubuh itu. Dan hal-hal yang berhubungan dengan tubuh itu dianggapnya jahat juga. Sedangkan jiwa atau roh begitu ya, itu suci dan murni. Sehingga keselamatan kalau di dalam pandangan demikian dimengertinya apa? Dimengertinya adalah kalau jiwa atau roh itu terlepas ya dari tubuh ini yang memenjarakan jiwa begitu ya, karena tubuh ini jahat begitu ya. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan tubuh seperti seksualitas dan lain sebagainya itu dianggap semuanya jahat begitu saja. Ya, dan di dalam pandangan seperti ini ya, maka Yesus ketika dibaptis begitu ya, ada burung merpati yang turun dari atas itu, nah itu jiwa atau spirit atau mind dari Yesus itu turun ke dalam manusia begitu ya. Tapi sifatnya ilahi sehingga kemanusiaan itu cuma tampak saja ya. Nah, ini misalnya mengajarkan Apollinarius ya termasuk ya bahwa Yesus itu
semacam manusia cuman dari leher ke bawah saja gitu ya. Di kepalanya dia tuh murni Allah gitu ya. Nah ini untuk juga mungkin pingin ya menyelamatkan supaya keilahian itu tidak bersentuhan dengan kemanusiaan yang dianggap jahat ya karena bersifat materi. Gitu ya. Jadi kembali ya teman-teman lihat ya bidat-bidat itu tuh punya punya niatan-niatan yang baik ya sebenarnya di dalam ajaran-ajarannya sehingga perdebatannya tuh jadi bisa cukup sulit gitu ya. Nah ini gnosticism ya terkait dengan doketism itu misalnya ya itu ditolak ya oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Kalau dicari tulisan Irenaeus atau Clement ini misalnya mengkritisi gnosticism ya. Tulisan gnostik itu ditemukan di Nag Hammadi. Ini penemuannya baru abad ke-20 ya, tahun 1945. Ditemukan kitab-kitab gnostik itu ya di Mesir. Dia penulisannya diestimasi antara abad kedua sampai abad keempat, begitu ya. Nah, misalnya di dalam pikiran gnostik itu ya, keselamatan itu adalah karena ada pengetahuan rahasia itu yang disebut gnosis ya. Makanya pahamnya disebut gnosticism ya. Dan misalnya di dalam kitab-kitab gnostik ya, Injil Yudas gitu misalnya ya. Yudas itu dianggap hero-nya ya karena tindakan Yudas, maka Yesus itu ya dibebaskan dari daging atau materi yang jahat. Begitu ya. Jadi Yudas ini hero-nya sebenarnya ya. Dan pengetahuan rahasia semacam itu cuma ada di kelompok gnostik ini. Begitu ya. Sehingga kalau mau selamat harus ikutan dengan kelompok gnostik ini begitu ya. Nah, kelompok gnostik jadi juga pokok pikirannya mirip ya dengan filsafat Yunani dan doketisme itu ya bahwa menganggap materi itu sebagai hal yang jahat ya. Nah, problemnya apa ya dengan doketisme dan gnosticism ya. Jadi itu tadi ya bapak-bapak gereja tuh melihat ya dengan sangat tajam ya bahwa kalau Allah tuh cuman tampaknya saja jadi manusia ya, tidak benar-benar jadi manusia ya, maka manusia tuh tidak ditebus. Kenapa? Karena caranya manusia itu bisa sembuh ya kemanusiaan itu kalau ada bagian ilahi itu yang menyentuh manusia dan sentuhan ilahi dan kemanusiaan itu terjadi di dalam Kristus itu yang berinkarnasi sebenarnya. Sehingga segala hal yang bersentuhan dengan Kristus itu ada eh, kekuatan kesembuhan nanti yang menular begitu ya. Jadi sebenarnya pemahaman Bapak Gereja mula-mula itu keselamatan itu sifatnya sentuhan ilahi yang mengakibatkan kesembuhan kosmik begitu ya. Bukan sekedar bahwa oh kita hafal ya doktrin-doktrin tertentu, kalau kita sepaham ya, kita setuju dengan doktrin-doktrin itu maka selamat begitu ya. Enggak seperti itu loh. Ya, makanya kalau kita baca kitab suci ya, Paulus misalnya menulis keselamatan adalah mengambil bagian dalam kematian Kristus sehingga bisa mengambil bagian juga di dalam kebangkitannya. Begitu ya. Jadi ini bukan soal ngajar kuliah WDK terus kalau teman-teman dapat A gitu ya di kuliah-kuliah teologi itu terus setuju dengan doktrin-doktrinnya terus beres gitu ya. Enggak gitu ya. Bapak-bapak gereja itu melihat masalah kemanusiaan itu jauh lebih berat dari itu ya. Sehingga eee, kita tuh nggak bisa ya berpikir materi itu jahat dan lain sebagainya ya, seperti paham gnosticism ya. Karena di Kejadian 1 ini ketika Allah menciptakan manusia, itu jelas dibilang bahwa ciptaan Allah itu baik gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ciptaan Allah itu pada dasarnya jahat gitu ya. Nah lalu banyak ya bidat-bidat ya dan kelompok keagamaan itu memanipulasi ya ajarannya. Misalnya ajaran yang disebut ajaran rahasia itu gnosis gitu ya. Cuman ada di kelompok tertentu saja begitu ya. Itu dimanipulasi demi keuntungan ya, atau supaya eee, dengan sesuai dengan ajaran gnostik itu ya, supaya lepas dari realitas badaniah gitu ya. Nah tapi ini fenomenanya bisa macam-macam ya, bisa ada kelompok-kelompok gnostik misalnya yang berhubungan seksual dengan bebas ya, karena ya melihat bahwa ya materi ini memang jahat ya, jadi nggak apa-apa, nggak berhubungan dengan jiwa ya. Hubungan seksual itu ya ndak usah baik-baik ya, karena toh yang penting nanti keselamatan itu jiwa itu terlepas dari tubuh atau materi yang jahat ini. Misalnya ada yang gitu ya. Tapi juga ada yang jadi asketik ya. Oh seksual itu semua pokoknya jahat, ditolak begitu aja begitu ya. Nggak mau hal-hal yang terkait dengan seks dan lain sebagainya begitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama problematis ya.
pemahaman pemikiran yang ada di kutub itu ya. Karena, sebenarnya di dalam tradisi pemikiran ortodoks tidak seperti itu, ya. Nah, di dalam kekristenan ada pengetahuan itu yang disebut hikmat ya, tapi bukan gnosis ya, bukan pengetahuan rahasia ya, melainkan hikmat itu menjadi bagian dari penebusan dalam Kristus itu, ya, yaitu mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya oleh karya Roh Kudus, begitu ya. Tapi ini bukan pengetahuan rahasia nih, ini bisa dibaca di kitab suci Alkitab secara umum oleh siapa saja, gitu ya, bukan harus masuk ke dalam kelompok tertentu begitu yang eksklusif gitu ya. Nah, ini dari Ibrani 5 ya, di sini menggambarkan dengan jelas bahwa kemanusiaan Yesus itu ya, Yesus benar-benar menjadi manusia, di dalam, dirinya yang manusia itu mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan ya. Lalu sebagai manusia ya, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar juga ya, proses belajar itu ya. Kalau kalau Yesus tuh cuman Allah yang pura-pura tampaknya jadi manusia ya, tentu nggak perlu ada proses belajar ya, karena dia sudah maha tahu dari awal gitu ya, dan tentu juga tidak harus menderita begitu ya, taat sampai akhir begitu ya. Nah, ayat-ayat ini tuh menggambarkan kemanusiaan yang real begitu dari Yesus, sehingga doketisme itu sebenarnya, punya problem besar ya, di dalam ayat-ayat kitab suci bagian-bagian yang tertentu ini ya. Nah, jadi bagaimana menghindari doketisme atau gnostisisme ya. Jadi, baca Alkitab itu, lebih baik menyeluruh ya, kalau ambil bagian-bagian tertentu memang jadi bisa mendukung ajaran-ajaran bidat ya. Tetapi kalau dibaca menyeluruh mungkin jadi lebih aman ya. Lalu juga kita, lebih baik punya pemahaman yang positif ya tentang materi sebagai ciptaan yang baik juga dari Tuhan ya. Terutama kali buat generasi muda soal seksualitas juga yang jadi penting ya. Eee, Bagaimana ya menyikapi hal ini bukan sebagai hal yang tabu begitu saja ya, tetapi juga menghidupinya sebagai hal yang baik ya, pemberian Tuhan begitu ya. Lalu juga ya, kalau kita berpikirnya mau model gnostik gitu aja ya, yang penting terlepas dari tubuh karena materi jahat ya, kita mungkin mengabaikan ya aspek-aspek relasi ya, karena seluruh hal yang berhubungan dengan manusia, relasional ya, teman-teman yang dari psikologi itu ya, oh itu semua nggak relevan gitu ya kalau gnostik ya. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa hal-hal yang relasional ini ya, hubungan-hubungan kita dengan, pribadi-pribadi yang lain itu penting gitu ya, ini mungkin mengobati gnostisisme kita juga ya. Karena gnostisisme itu mungkin cenderung lebih nyaman hidup di awan-awan doktrinal gitu aja. Yang penting pemikiran kita yang spiritual itu benar gitu ya, nggak berkaitan dengan badan, nggak berkaitan dengan relasi yang real, ya udah kita beres gitu ya. Nah, ini nggak bisa gitu, ya. Lalu kita juga bisa bersikap terbuka ya terhadap Alkitab yang dibaca semua orang ya. Jadi, terbuka untuk diskusi ya, jangan tertutup atau eksklusif gitu ya, seolah-olah rahasia tafsir Alkitab itu cuman kelompok kita saja yang punya begitu ya, melainkan kita tuh bisa lebih inklusif, lebih terbuka terhadap kelompok-kelompok yang lain, bahkan juga kalau berbeda pendapat ya. Jadi kalau berbeda pendapat ya kita diskusikan begitu ya, bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah ini, sebagai penutup ya, satu ayat saya ambil dari Quran, dari surah 4 ayat 171 ya, surah An-Nisa. Kalau teman-teman berusaha baca Quran ya, itu ada 114 surah, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini, teman-teman yang muslim biasanya melakukan pembacaan Quran ya, ada 30 juz yang dibaca selama 30 hari. Jadi seluruh Quran itu 114 kitab itu dibagi jadi 30 bagian yang dibaca. Lalu setelah bulan Ramadan kalau setiap hari baca satu juz, nanti seluruh Quran itu dibaca sampai selesai gitu ya. Jadi kalau, dengan punya teman-teman Islam ya, ini, bulan Ramadan hari-hari yang, baik ya kalau mau diskusi atau ngobrol soal Quran. Biasanya mereka juga sedang melakukan pembacaan itu ya selama bulan Ramadan, jadi biasanya terbuka ya terhadap diskusi-diskusi semacam ini. Nah ini dari Quran dan mengkritisi, bisa mengkritisi pemahaman Tritunggal dari yang dipahami oleh kekristenan gitu ya. Saya bacakan pelan-pelan ya. "Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih," ya ini Al-Masih sebenarnya the Messiah ya, Kristus sebenarnya ya, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan
kalimatullah ya, ini kalimat-kalimat yang di dalam kurung ini di dalam bahasa Arabnya tidak ada ya, ditambahkan untuk memuluskan pembacaan di dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahan bahasa Indonesia di Departemen Agama itu ada kata ini ya, diciptakan dengan kalimatnya. Tapi sebenarnya aslinya adalah utusan Allah dan kalimatullah ya. Jadi firman Allah sebenarnya kalimatullah itu ya. Jadi logos sebenarnya juga ya. Jadi hal-hal tertentu ya, seperti Yesus adalah firman, Yesus adalah Kristus ya, the Messiah. Yesus dilahirkan dari perawan Maria, itu tertulis juga di Quran sebenarnya ya. Nah, ini yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya ya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu katakan tiga. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Inggris kadang-kadang ditulis tiga itu Trinity ya, tapi bahasa aslinya sebenarnya bunyinya tiga ya. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi dengan ayat yang semacam ini biasanya pemikiran Tritunggal itu ditolak, begitu ya. Dan kalaupun di Quran ada pemikiran misalnya tentang Al-Ruh Al-Kudus, begitu ya. Namun di dalam pemahaman tradisional Islam eh, tidak ada tempat ya untuk bisa ada Roh Kudus begitu sebagai bagian dari Tritunggal. Al-Ruh Al-Kudus itu biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Jibril. Ya, sehingga Maria itu mendapatkan pesan oleh malaikat Jibril dan ada mukjizat terjadi melahirkan Yesus. Namun Yesus adalah utusan Allah, begitu ya, yang di dalam ayat ini menolak konsep Tritunggal itu sendiri, begitu ya. Nah ini saya rasa cukup dulu sampai di situ. Saya rasa kita nih udah bisa masuk ke dalam diskusi ya dengan berbekal materi kita ini. Silakan saya buka ruang diskusinya untuk teman-teman. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya atau mungkin kasih tanggapan untuk diskusi, boleh ya. Iya. Langsung tanyakan aja ke Pak Ihan. Jadi ada komentar juga silakan. Pertanyaan juga boleh. Oke, mungkin mulai dari aku dulu kali ya, Pak. Sebenarnya Silakan. lebih ke ini, lebih ke praktikalnya. Jadi kan kayak kadang tuh yang paling sering itu kan kayak ya udah apa buktinya Tuhan tuh ada gitu. Nah, kadang kayak beberapa orang tuh kalau aku lihat kayak di YouTube gitu mereka jawabnya ya kayak oke, kita bisa merasakan Tuhan gitu, merasakan hadirat Tuhan gitu. Tapi kan kalau orang luar mungkin mereka nggak bisa ya langsung kayak gitu kan mereka nggak terima jawaban kayak gitu. Apalagi kalau mereka orangnya yang logis banget gitu Pak. Nah jadi mungkin ada nggak sih benar-benar kayak satu benar-benar penjelasan yang bisa apa ya, yang bisa kita sampaikan gitu. Karena itu kayak golden question banget gitu Pak, paling sering banget saya dengar gitu. Iya, jadi memang tradisi agama itu juga tidak mengklaim bahwa kita percaya sesuatu tanpa bukti-bukti, ya karena kalau klaimnya seperti itu ya berarti lebih baik kita tinggalkan saja ya agama apapun yang kita percayai begitu ya, karena mungkin memang wishful thinking gitu ya atau tahayul begitu ya. Nah, jadi bukti-bukti yang ada ya kita mewarisi ya evidence tulisan dari saksi mata di dalam abad pertama ya, yaitu kitab suci ya, penulis-penulis perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita warisi tulisannya sampai sekarang, dan saksi mata kematian dan kebangkitan Kristus begitu ya. Jadi ada bukti ini. Jadi jangan jangan sampai ya kita berpikiran bahwa ya kita memang sih agama itu diajarkan dan lain sebagainya, tetapi agama memang kelihatannya nggak ada bukti gitu ya. Nah tentu perdebatannya tetap bisa terjadi ya. Apakah kitab-kitab itu bisa kita terima ya, seberapa otentik kitab-kitab itu ya, dan historian ada yang membantah, ada yang menguji ya, ada yang mengkonfirmasi begitu ya. Bisa ada perdebatan ya, tetapi tidak pernah klaimnya
kita nggak punya bukti apa-apa. Ada buktinya ya. Dan teks-teks kita perjanjian baru itu banyaknya minta ampun ya, kopinya ribuan. Bahkan teks kuno yang kopinya paling banyak ya, misalnya dibandingin dengan teks-teks Plato atau Aristotle begitu ya, yang banyak kopinya yang kita temukan ya teks-teks Alkitab sebenarnya. Ya, jadi dan itu disimpan ya di museum. Kalau teman-teman bisa baca bahasa Ibrani atau Yunani ya, museum-museum itu mengonlinekan juga. Jadi mau baca teksnya langsung ya dari abad ke-2, abad ke-4 ada ya. Mungkin yang agak problematis adalah kita nggak punya teks aslinya lagi ya, yang disebut dengan autografa itu. eh, yang misalnya kalau surat Paulus, Paulus yang nulis tangan pertama itu yang berasal dari Paulus itu nggak ada gitu ya, atau yang dari Matius atau dari Lukas gitu ya. Karena di dalam tradisi gereja, kalau manuskrip itu udah jelek ya, udah susah dibaca gitu ya, dan kita harus sadar ya ini bukan teknologi digital modern ya. Ini ditulisnya tuh dengan susah payah di atas materi yang di dalam zaman kuno itu misalnya mereka pakai semacam scroll gitu ya, atau pakai kulit ya, atau papirus begitu ya, terus seperti diukir ya, jadi nulisnya aja susah, dan nulisnya lambat gitu ya. Terus kalau udah mulai jelek, nggak bisa dibaca, disalin gitu ya, dan yang lama itu terus dimusnahkan ya, dibakar biasanya, dihancurkan supaya acuannya yang baru itu yang bagus gitu ya, dan itu kayak harta gereja gitu ya, karena itu mahalnya minta ampun ya, kalau nulis di kulit ternak gitu ya harus makan banyak ternak, padahal ternak kan mahal ya, sehingga satu gereja tuh biasanya cuma punya satu kitab suci gitu ya, terus kalau gereja dipersekusi ya kitab sucinya diambil ya, jadi nggak ada lagi yang bisa dibaca ya, jadi acuan oleh komunitasnya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di dalam zaman kuno kita proses penulisan tuh seperti itu, tapi teksnya banyak dan kita warisi. Dan itu bukti-buktinya banyak ya, tersimpan di museum-museum di seluruh dunia gitu. Oke, thank you Pak. Berarti buktinya juga ada ya dari Alkitab gitu, karena Alkitab itu maksudnya itu benda historis juga kan ya Pak, maksudnya bukan karangan belaka gitu ya. Ya, benda historis ada yang karangan juga sih ya, novel kuno misalnya dari Homer gitu ya, atau sejarawan kuno ya Josephus misalnya, hidup juga abad pertama begitu ya, mengamati juga komunitas Kristen. Jadi tulisan-tulisan historian yang bersaksi juga tentang ini, aduh ada kelompok Yesus ini, kelompok aneh banget begitu ya, nggak mau nyembah dewa-dewa kekaisaran Romawi gitu misalnya ya. Ada tulisan-tulisan semacam itu ya, dan itu yang murni karangan manusia ya, historian. Tapi memang komunitas Kristen mempercayai bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru misalnya ada inspirasi dari Roh Kudus ya, sehingga walaupun memang ditulis oleh tangan manusia dan tidak meniadakan kepribadian manusia, tetapi juga diilhami oleh Tuhan begitu. Oke, ngerti Pak. Ya, thank you ya Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan. Boleh nggak kan materi kita kan hari ini tentang who made God. Terus kalau misalnya nih ada orang tanya buat kita, siapa sih ya Allah itu dibuat di mana, Allah tuh diciptakan di mana. Terus boleh nggak kalau kita jawab gini, Allah tuh nggak diciptakan oleh siapa-siapa, dia juga nggak menciptakan dirinya karena pertama Allah itu bukan ciptaan. Makanya kalau ditanya who made God itu nggak ada karena Allah itu bukan ciptaan. Boleh nggak Pak? Ya, jadi ini ya bukunya Norman Geisler dan Ravi Zacharias ya, Who Made God, ini tahun 2003. Di chapter pertama jawabannya itu ya, bahwa Allah, kalau memang ada Allah yang kita sebut Allah itu kekal begitu ya, maka tidak ada yang membuat ya. Dan tapi dari mana muncul ciptaan? Jadi dilemanya selalu itu ya. Kalau Allah itu kekal, ciptaan munculnya dari mana ya? Lalu di dalam tradisi kekristenan yang dipercaya adalah ciptaan itu ex nihilo ya, dari ketiadaan muncul ciptaan ya. Nah, sementara ada filsafat Aristotle itu yang bilang bahwa ya dari ketiadaan tidak bisa muncul sesuatu yang ada. Begitu ya. Padahal tradisi kekristenan pemahamannya penciptaan itu ex nihilo gitu ya. Lalu problemnya adalah kalau segala ciptaan itu ada penyebabnya ya, ada
cost-nya begitu, maka terus kalau Tuhan itu juga sesuatu realitas yang hadir ya, yang eksis gitu ya. Lalu penyebabnya apa? Ya sehingga muncul pertanyaan filsafat itu ya, who made God itu. Karena dari arus-arus pemikiran filsafat itu muncul pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan. Tapi jawabannya ya yang tradisional seperti itu yang ditulis oleh Norman Geisler ya, bahwa kalau Allah itu memang ada dan eksis dan memang Allah seperti yang diyakini oleh komunitas agama ya, maka pasti dia kekal, tidak ada penciptanya, dan segala ciptaan dimulai dari Allah sendiri begitu ya. Nah, itu jawaban yang klasik. Yang kita bahas tadi barusan tuh variasi-variasi modernnya. Ya, bagaimana dengan Big Bang teori? Begitu ya. Bagaimana dengan teori evolusi ya? Apakah teori-teori itu menjadi saingan eh, teisme yang dianggap juga sebagai teori sains gitu misalnya. Dan Kelly James Clark mengusulkan jangan anggap teisme itu sebagai saingan teori sains gitu ya. Lalu problem Galileo di dalam sejarah ya, dan problem Arianisme itu problem di dalam tradisi sejarah gereja yang klasik juga ya, karena yang diperdebatkan oleh Arius adalah apakah Kristus itu ada permulaan atau tidak. Begitu ya. Jadi dengan kata lain, apakah Kristus itu ciptaan atau bukan gitu ya. Karena di dalam tradisi kekristenan Allah yang diyakini oleh komunitas Kristiani itu bukan Allah dalam vakum. Ya artinya bukan, kalau kita udah beres sama Big Bang teori ya, atau dengan filsafat Aristotle, terus lalu lantas selesai persoalan kita, enggak. Karena pemahaman komunitas Kristen itu bergantung kepada bagaimana melihat Kristus itu sendiri ya. Karena coba aja ya buat orang yang bukan Kristen ya, akan muncul pertanyaan ya, kenapa sih Tuhan tuh harus gitu kejam? Ya membunuh anaknya sendiri yang tidak bersalah, ya? Apa nggak ada solusi lain ya terhadap persoalan manusia ini gitu ya? Bapak mana sih yang nyiksa anaknya sendiri gitu dan nyiksa dengan begitu kejam begitu ya? Apa Tuhan itu nggak punya ini ya alternatif lain ya? Orang saya aja manusia, saya bisa ya ngampunin orang lain gitu yang bersalah kepada saya, katanya Allah Maha Pengampun ya, merciful begitu ya. Kenapa nggak bisa ngampunin manusia gitu aja ya, harus nyiksa ini anaknya yang tunggal sendiri padahal anaknya nggak bersalah gitu ya. Itu agama semacam apa? Iya kan? Nah, kalau kita nggak menghayati ya, kenapa bapak-bapak gereja itu bersikeras bahwa kalau Tuhan tidak menjadi manusia, maka sebenarnya tidak ada potensi keselamatan apapun. Karena yang bisa menyelamatkan itu Allah, dan yang harus diselamatkan itu manusia. Gitu kerumitannya tuh. Ya. Jadi bukan sekedar persoalan Big Bang teori sih. Kalau itu boleh-boleh aja ya, tapi kita punya persoalan yang lebih mendalam ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang mungkin mau tanya, kasih tanggapan? Atau mungkin masih agak-agak bingung juga boleh ya, bisa dijelasin ulang sama Pak Ihan nanti. Oh ya, Ini masih bingung banyak. terus komentar juga nggak apa-apa sih, karena kebingungan itu sendiri cara kita untuk belajar ya. Ya, betul. Ya, teman-teman yang lain adakah? Ya. Oke, ada Alina nih. Ya. Tadi kan kita sedikit bahas tentang konsep kristologi dan Tritunggal Trinitas. Menurut Bapak, apa bedanya konsep Trinitasnya Kristen Protestan sama Kristen Katolik? Karena mereka juga mempercayai Allah Tritunggal. Tapi apa yang menjadi pembeda utama antara Tuhan yang kita percayai sama yang mereka percayai gitu? Thank you. Nggak ada. Ya, karena misalnya pengakuan iman rasuli ya, kredo-kredo Nicea Konstantinopel itu sebenarnya terjadinya di zaman gereja Katolik ya. Kalau kita mau strictly melakukan pemisahan ya antara Katolik dengan yang Protestan begitu ya. Sehingga memang karena tidak ada perbedaan ya, maka banyak juga teman-teman Protestan itu yang tidak punya masalah besar ya untuk bilang bahwa teman-teman dari gereja Katolik itu juga saudara-saudara seiman, begitu.
Ya, jawaban sederhananya seperti itu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Tapi kadang Pak, dulu saya di SMA Katolik, jadi saya sering dapat pertanyaan gitu Pak, kenapa orang Kristen nggak mau sembah Bunda Maria? Atau kayak kenapa kamu kalau doa cuman dalam nama Tuhan Yesus, kenapa nggak sebut dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Kadang kita suka bingung, kita percaya Trinitas, tapi kita lebih mensederhanakannya dalam, ya udah dalam nama Tuhan Yesus aja udah mencakup Trinitas Allah itu sendiri gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi ini juga mungkin pemahaman yang bisa jadi agak meleset ya. Teman-teman yang dari gereja Katolik ya kalau ditanya apakah nyembah Maria, mereka akan jawab enggak. Ya karena yang disembah adalah Tuhan. Begitu ya. Jadi kesannya bahwa menyembah Maria sebenarnya bukan itu yang terjadi ya. Memang ada doa Salam Maria ya, tapi doa Salam Maria itu diambil dari kitab Lukas juga ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu gitu ya, kisah di mana Maria itu mendapatkan salam ilahi begitu ya, yang ada berita tentang kelahiran Yesus begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tradisi bagaimana Maria itu masuk ke dalam gereja Katolik itu lebih lewat jalur devosional ya, bahwa ini adalah praktek-praktek doa begitu ya, yang diwarisi ke dalam tradisi gereja begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah nyembah Maria sebagai Tuhan, ya enggak. Sebenarnya Allah Tritunggalnya tetap sama gitu ya. Mungkin itu semacam misconception ya terhadap Katolisisme yang sebenarnya juga tidak seperti itu. Memang waktu zaman reformasi ya, banyak praktek-praktek gereja Katolik itu yang ditinggalkan ya, terutama oleh Martin Luther yang mengkritisi dengan keras ya gereja Katolik, terutama yang dikritisi keras adalah surat penjualan surat pengampunan dosa itu ya, indulgensia ya, bahwa kalau beli surat itu nanti dosanya diampuni sehingga di dalam api penyucian purgatori itu waktunya lebih singkat, bisa cepat masuk ke surga begitu ya. Nah, Luther melihat bahwa ini kejam sekali ya, orang Jerman itu miskin, petani-petani miskin itu seolah-olah ditipu ya oleh surat pengampunan dosa itu, terus bayar uang dan dengan janji bahwa kalau uangnya itu bergemerincing masuk ke dalam kotak persembahan itu terlepaslah jiwa dari api purgatori itu dan masuk ke surga begitu ya. Padahal uangnya nanti untuk pembangunan gereja Santo Petrus ya di Roma begitu ya. Nah jadi Luther sangat marah ya terhadap hal-hal semacam itu, mengkritisi. Dan banyak praktek-praktek gereja misalnya penyembahan relik-relik begitu ya, itu juga ditinggalkan ya, karena dianggap tahayul. Termasuk di dalam hal itu tradisi berdoa devosional terhadap Maria gitu ya. Tetapi bahwa gereja Katolik itu menyembah Maria sebagai Tuhan itu enggak sih, karena di dalam bangunan doktrinnya juga enggak ada ya, Allah Tritunggalnya sama. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Oke, adakah yang lain? Ya, jadi mungkin take away-nya juga jangan terlalu keras ya sama teman-teman yang Katolik itu ya, karena biar bagaimana sih menurut saya tetap saudara seiman ya, dan bangunan doktrinnya di dalam bagian-bagian utama kristologi, soteriologi itu sebenarnya sama. Begitu, bahwa ada praktek-praktek ritual yang berbeda itu di semua denominasi ada sih. Ya, tapi selama pemahaman doktrinal utamanya sama, mestinya sih tidak perlu ada masalah ya, bilang bahwa memang teman-teman itu saudara seiman gitu. Ya, kalau ada pertanyaan, komentar lagi yang lain silakan. Masih ada waktu ya, Bu Abigail ya? Masih ada, Pak. Masih ada. Mungkin ada yang beberapa jaringannya lagi kurang baik kali, Pak. Oh iya. Jadi iya.
rasuli ya. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau tanya atau mungkin belum jelas gitu atau mungkin masih bertanya-tanya supaya Saya lagi boleh nggak, Pak? ya boleh Michelle, silakan ya. Jadi mungkin saya kurang nanggep dia yang tidak disentuh dan tidak ditebus itu berarti masih dipakai apa yang kayak manusia dilihat cacat kalau tidak terkena sentuhan nilai maka tidak ada harapan apa-apa. Iya, jadi masih ya, karena kan kita mewarisi tradisi Credo Nicea Konstantinopel itu ya. Mungkin yang dibacakan biasanya kalau di gereja, kalau di dalam ibadah kita pengakuan iman rasuli ya, yang banyak hal yang di situ itu udah perkembangan berikutnya ya dari perdebatan Nicea yang di awal abad keempat itu. Memang pikiran dari bapak-bapak gereja itu kita warisi juga sebenarnya, tapi harus diakui seringkali di dalam proses katekisasi di gereja ya, pemahaman yang historical seperti itu ya dari abad keempat dan kenapa perdebatan itu terjadi dan lain sebagainya bisa saja tidak diajarkan, sehingga kalau di gereja kalau anggota baru itu keluar dari katekisasi yang terjadi adalah pemahaman bahwa oh doktrinnya pokoknya begitu, udah percaya aja gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu teman-teman baca pengakuan iman rasuli di gereja setiap kali ya, itu adalah pergulatan puluhan tahun dan bahkan pemikiran ratusan tahun ya, dan banyak darah martir juga yang tertabur ya di dalam pergulatan pemikiran itu ya, sehingga kita bacanya sekarang enteng ya pengakuan iman itu ya, tetapi sebenarnya itu melewati sejarah yang panjang dan pemikiran yang rumit yang kadang mungkin di dalam proses pemuritan atau pengajaran di gereja kita terlepas ya dari penghayatan itu. Makanya pertanyaannya Bu Michelle kan jadi begitu ya, apakah itu masih kita pegang gitu ya, seolah-olah ada keraguan, ini masih atau enggak gitu ya. Tapi pengakuan iman Nisea itu misalnya kalau teman-teman baca Kidung Jemaat, kalau misalnya ada yang ke gereja yang masih cukup tradisional ya, lagunya bukan cuma Hillsong aja gitu ya, tapi juga dari Kidung Jemaat misalnya, Credo itu tertera ya di dalam lembaran Kidung Jemaat itu. Ya, moga-moga menjawab ya. Oke, yang lain adakah? Kalau ada sanggahan juga boleh, silakan. Saya boleh bertanya? Boleh. Ini jaringannya udah oke nih kayaknya. Silakan. Ya lumayan Pak. Ini memastikan aja sih Pak, related sama pertanyaan si Kak Misal tadi. Itu tentang who made God. Jadi jika nanti one day kita itu ditanya gitu, who made God, kita bisa jawab apa ya Pak? Kesimpulannya gitu, lebih spesifik. Thank you Pak. Nah ya, tadi kan sebenarnya udah dijawab ya. Kalau mau cari bukunya juga dari Norman Geisler itu ada ya. Buat sebenarnya yang penting ya untuk teman-teman pikirkan ya adalah kalau pengakuan iman rasuli itu benar ya, bahwa relasi-relasi di dalam kehidupan itu penting ya karena materi itu tidak jahat begitu ya. Maka di dalam setiap pertanyaan itu tersimpan relasi personal ya. Jadi kalau teman-teman itu menerima pertanyaan ya, sebenarnya yang terjadi itu di situ itu ada satu relasi ya dengan pertanyaan itu dijalin relasi personal itu. Jadi sebenarnya yang penting ya, seringkali itu bukan perkara saya tuh tahu jawabannya atau enggak. Ya ini tuh bukan ujian supaya dapat nilai terus dapat A gitu ya. Ini bukan ujian. Ya. Sehingga yang baik ya approach-nya adalah bagaimana kita membangun persahabatan sih. Ya. Bahwa pemahaman-pemahaman imani itu ada jawabannya dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Itu bisa kita telusuri ya. Tetapi bahkan kita sendiri pun kalau kita ada keraguan ya, kita ada pertanyaan sendiri ya di dalam mengikut Tuhan begitu ya. Itu juga bisa ya kita obrolin secara jujur dengan sahabat-sahabat kita.
Dan kalau persahabatan itu terbuka jalurnya begitu ya, maka kalau kita meyakini bahwa Allah memang bukan Allah yang terisolasi jauh di sana nggak peduli dengan kita, dan memang Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita ya, lewat relasi-relasi personal itu nanti Roh Kudus bisa bekerja begitu ya, sehingga bukan cuman kita nih juggling pertanyaan dan jawaban, melainkan Allah itu memang hidup di tengah kita ya, Immanuel, Allah beserta kita begitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, walaupun mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Thank you, Pak. Ya, ini ada on off juga nih, Bu Gewazano Kesia barusan bergabung lagi. Mungkin tadi terputus juga koneksinya. Kalau ada pertanyaan lagi, komentar lain silakan nih, masih ada waktunya sedikit. Saya mau tanya. Iya. Ini mungkin berkaitan sama konsep Tritunggal juga. Kayak apa ya? Kan di Alkitab itu kan ada apa namanya? Istilah Tuhan itu Esa gitu kan. Tapi di satu sisi ada Tritunggal juga gitu. Pertanyaanku mungkin kalau dikaitkan dengan tema Who Made God, kayak apakah Tritunggal itu sudah ada dari awal gitu? Maksudnya kayak apa ya? Apakah Tuhan tuh awalnya satu yang membelah diri jadi tiga, atau memang udah ada Tritunggal tuh dari awal? Gitu kali ya, Pak. Oke. Jadi yang dipercaya adalah karena 3 person dari Allah Tritunggal itu memang Allah ya, maka ketiganya kekal begitu ya, di internal di dalam realitas ilahi itu sendiri sudah dari kekal kepada kekal gitu ya. Sehingga memang Tritunggal itu bukan politeisme. Ya, jadi ada teolog dan scholars itu yang bilang ya, bahkan di dalam Islam dan Kristen ya, kita juga bisa ya bilang bahwa kita menyembah Allah yang sama. Nah, scholars yang berargumen seperti itu ya, itu argumennya adalah karena sama-sama monoteisme. Jadi Tritunggal itu bukan politeisme. Ya kalau orang Kristen mulai menyebutkan atau menjelaskan Tritunggal seolah-olah itu politeisme, nah itu mulai bidat sebenarnya, begitu ya, karena Tritunggal itu bukan politeisme. Nah, tentu memang ada perbedaan ya dengan monoteisme di Islam ya, di dalam detil-detilnya begitu ya, itu selalu bisa dibicarakan sih. Tetapi bahwa yang dipahami Allah itu dari kekal sampai kepada kekal realitasnya, nah itu memang seperti itu, dan di dalam Islam dan di dalam Kristen juga sama. Ya. Nah di ayat-ayat Quran misalnya ada ayat-ayat yang spesifik itu bilang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, di dalam bagian An-Nisa 171 tadi juga ada ya bagian Allah itu tidak diperanakan begitu ya. Nah itu terutama ya banyak Muslim scholars itu yang bilang itu mengkritisi juga politeisme yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Karena konteksnya di Mekah, di dalam komunitas Muhammad, waktu itu juga yang umum diterima adalah politeisme. Ya, dan di dalam politeisme itu memang dewa-dewa itu anak beranak begitu ya. Sehingga ayat-ayat Quran itu yang menolak bagian itu dengan bahasa Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Nah, menjadi masalah ketika berinteraksi dengan komunitas Kristen, lalu komunitas Kristen itu bicara bahwa Yesus adalah anak Allah. Begitu ya. Sehingga di situ tuh bisa langsung terjadi perdebatan ya. Yang menolong adalah kalau misalnya dari yang komunitas Kristen itu dari awal menjelaskan ya bahwa kalaupun ada istilah anak Allah di situ itu bukan biologis yang dipahami di situ begitu ya. Melainkan itu bahasa metafora ya, bahasa simbolisme ya. Seperti kita juga bilang anak kunci begitu ya.
Itu kan bukan berarti kuncinya beranak begitu ya. Nah jadi pemahaman bahwa Tritunggal itu sebenarnya tetap monoteistik ya. Itu cukup penting ya untuk menjalin dialog antara teman-teman yang Kristen dengan teman-teman yang Islam sih. Ya, mudah-mudahan menolong jawabannya ya dan mengkonfirmasi yang ditanyakan Pak Mikal. Oke Pak, thank you. Sign up to